Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan detik ini. Dan kami pun berterima kasih jika pada hari ini kami kembali boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Kiranya Engkau memberkati waktu ini Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita akan belajar merenungkan beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, pada bagian yang pertama ini kita akan belajar bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang tekun atau setia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai 3 kata kerja dalam bagian ini tadi, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk. Tentu ini bukan menjadi sebuah rumusan, begitu ya, bukan menjadi sebuah patokan atau rumusan tadi, supaya Tuhan itu langsung mengabulkan keinginan atau permohonan kita seperti mesin otomatis. Tetapi justru 3 kata kerja ini yaitu minta, cari, dan ketuk adalah sebuah ajakan supaya kita ini terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang setia di dalam berelasi dengan Tuhan. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Tadi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar kita. Mengapa kita harus menjadi orang-orang yang tekun dan setia, bahkan memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa Bapa itu pasti akan memberikan yang baik kepada setiap anak-anak yang meminta kepadanya. Karena itulah minta, cari, kemudian ketuk menjadi 3 kata yang terus mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita datang kepada pribadi yang tepat. Kita datang kepada Bapa yang sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kehidupan
perjalanan hidup yang terlihat atau terasa begitu buntu, bahkan begitu menakutkan, yang mungkin hampir membuat kita berputus asa, mari kita datang kepada Bapa. Kita setia untuk memohon kepada Bapa karena kita yakin bahwa pertama, Dia adalah Bapa yang baik, dan yang kedua adalah Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya soal itu. Ketika kita berdoa, meminta, mencari, mengetuk, adakah hati kita juga yakin pada hati Sang Bapa itu sendiri? Karena kalau kita meminta, mencari, mengetuk, namun hati kita tidak yakin kepada Bapa sebagai pribadi yang kita datang kepadanya, mungkinkah kita akan mengalami apa yang menjadi doa dan permohonan kita? Karena itu biarlah bagian ini di dalam ayat yang ke-11 tadi sekali lagi menjadi sebuah dasar yang paling penting. Kenapa saya harus setia? Kenapa saya harus bertekun? Karena saya yakin bahwa hati Bapa saya itu baik. Dan Dia tahu, Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan Dia akan memberikannya tepat seperti apa yang saya butuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini sangat menyentuh. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri memberikan sebuah perbandingan. Kalau kita sebagai manusia, kalau kita sebagai orang tua yang tidak sempurna ini, yang kadang-kadang masih bisa berbuat salah, kita masih berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita. Tidakkah Bapa kita terlebih lagi dari itu? Sebab Dia adalah Bapa yang baik, maka tentu Dia memberikan yang baik kepada kita, anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hari ini kita masih memiliki hidup yang ditindih oleh beban kekhawatiran, mari Bapak Ibu, kita tak akan pernah sanggup memikul beban itu. Tetapi mari kita meletakkan itu di dalam doa kita, sujud kita kepada Tuhan yang datang untuk meminta, mencari, dan mengetuk, seraya meyakini dengan segenap hati, Bapa, Engkau baik bagiku, dan Engkau akan memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Maka Bapak Ibu, dengan demikian kita belajar bahwa doa itu adalah penyerahan. Doa itu adalah bentuk di mana kita meyakini yang memberikan itu tahu yang terbaik kepada kita. Maka doa itu bukan kita sedang mendikte Tuhan, tapi doa itu adalah di mana kita belajar untuk menempatkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan kami meyakini bahwa tepat pada waktu Tuhan, Engkau akan menyatakan itu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.